Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Malam ini insyaallah kita akan membahas 4 hadis yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Saya yakin sudah dibahas, namun tidak mengapa untuk diulang, karena setiap pengulangan mesti ada sesuatu yang masih tertinggal dari apa yang belum diutarakan. Dan adalah sebagian dari guru kami bercerita bahwa gurunya membaca kitab Syiar A'lamun Nubala berkali-kali selesai. Awake dhewe nyawang sampul tok wis saras-sarasen. Nek pengen turu cekelen kitab kuwi bukaan titik, ngowo. Dan beliau katakan, setiap kali guru saya membaca, setiap kali ia mendapatkan faedah baru. Ya, sehingga benar firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inna fa'atiz dzikra, ketika pengulangan atau mengingatkan itu bermanfaat. Tepatnya Kitabul Buyu, karena kemarin sudah kita bahas tentang masalah hutang piutang. Kini saya ingin membahas masalah yang kadang dia pelarian dari hutang piutang, tapi sebenarnya hampir sama. Pelarian dari riba, tapi dia sebenarnya adalah riba. Hadis nomor 678. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kala disebut Al-Hafiz, ketika Al-Hafiz til, maka yang dimaksudkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Kenapa? Nama itu, label itu sudah kesur kondang untuk beliau. Adapun yang lain apabila mau disebut Al-Hafidz, maka harus ditentukan dan disebutkan siapanya. Seperti di sana ada Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah Al-Hafidz, tapi harus disebutkan Al-Hafidz Al-Mundhiri. Karena apabila Al-Hafidz titik, dimaksudkan dengannya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, seperti itu juga apabila disebutkan Syekhul Islam. Sementara Syuyukhul Islam itu banyak. Tapi kalau dikatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Abdul Halim Abdul Abbas An-Numairi Al-Harrani Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitu dan seterusnya. Artinya di setiap disiplin ilmu ada istilah tersendiri, dan setiap istilah khusus dalam disiplin ilmu tertentu ada maksud dan tujuannya. Ketika diutarakan hal tersebut,
An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Awake dhewe ngajine wis suwi to ya, aku arep takon, Mas, Abu Hurairah iki jenenge sapa, Kang? Loh. Ahlus Sunnah takoni jenenge Abu Hurairah, tingak-tingu, aja. Mas, sampean tanggane siapa Abu Hurairah? Belum tahu. Alhamdulillah, ada kesempatan belajar. Mas, jenengan tak takoni, siapa itu Abu Hurairah? Aku lek gak takon malih tarak ya enggak. Saiki aku takon, jawaben. Mbah ini tak takoni. Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani. Siapa, Mas? Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani radhiyallahu ta'ala. Sampean ngaku Ahlus Sunnah ndak ngerti jenenge Abu Hurairah, kenemenen kowe. Ya, kita teruskan. Ning yo ora kenemenen, buktine gelem ngaji ya. Delokne kenemenen sesuk gak gelem ngaji. Lah ini sing kenemenen. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala. Qol panjenengane dawuh, naha wis nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, an saking bai'ataini, dua transaksi jual beli, fi bai'atin ing dalam satu media jual beli. Nabi melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Rawahu sampun ngriwayataken ing atase hadis. Sampeyan ndak paham, engko lek paham, saiki pokoke diwaca ngono wae. Rawahu sampun ngriwayataken ing atase hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad, wan Nasa'i lan al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya, Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Wasahhahahu lan nganggep sahih ngatasi hadis sapa At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban ugi Al-Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis tersebut divonis sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi, divonis sahih juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud lan kanggini Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam kitab sunannya tentunya ada tambahan, man sapane wongi ba'a sing adol bai'ataini, dua jual beli, fi bai'atin ing dalam satu transaksi jual beli, falahu mongko kanggini dheweke au kasuhuma, nominal terendah. Kenapa? Sebab kalimat wakas artinya adalah sesuatu yang dia adalah aqal wa angkos. Aqal yang paling sedikit, wa angkos dan yang paling kurang. Ya, itulah aukasuhuma. Jadi barang siapa yang menjual belikan, ya, satu transaksi dipecah menjadi dua transaksi, tentunya harganya beda ya, maka dia tidak berhak kecuali harga nominal terendah. Utawa ar-riba, kalau dia tidak terima dengan harga terendah berarti dia telah memakan riba. Kalau harga terendah itu halal karena efek jual beli, kalau riba haram. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah hadis tersebut. Kemudian derajat hadis ini, tingkatan hadis ini. Al-hadisu, hadis ini hasanun adalah hadis hasan. Hadis hasan
adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang memenuhi kriteria sahih, namun ada satu, yaitu dari segi dobetnya adalah kurang. Dari segi dobetnya adalah kurang. Kita teruskan. Namun hadis hasan itu sama kedudukannya dengan hadis sahih menurut ulama ahli hadis mutaqaddimin. Seperti misalkan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mensyaratkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang di sana semuanya harus sahih. Sementara beliau sendiri menyisipkan di dalamnya hadis yang menurut beliau adalah hadis hasan. Kenapa begitu? Karena hadis hasan menurut beliau nilainya sama dengan hadis sahih. Apa maksudnya? Di dalam kebolehan berdalil dengannya. Maksudnya adalah sebagaimana seorang boleh berdalil dengan hadis yang sahih, boleh juga berdalil dengan hadis yang hasan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? Hanya satu, di dalamnya an-nahyu larangan, an saking bai'ataini dua transaksi jual beli, fi bai'atin ing dalam satu transaksi jual beli. Wa muqtadalan konsekuensi an-nahyi adanya larangan, tahrim haramnya hal tersebut. Karena perlu diketahui semua yang dilarang pada dasarnya hukumnya adalah haram, kecuali apabila di sana ada dalil yang mengeluarkan dari kategori haram kepada ada kalanya makruh atau ada kalanya mubah, ada kalanya makruh atau ada kalanya mubah larangan tersebut. Kita teruskan. Nah, adapun hadis ini dan larangan di dalam hadis ini muatannya adalah haram, karena tidak ada satupun dalil yang diketahui memalingkan dari keharaman kepada yang lain. Di samping dia berefek haramnya sesuatu yang dilarang, perhatikan di sini, wa fasadul aqdi juga berefek batalnya, rusaknya akad tersebut. Jadi jual belinya tidak sah kalau begitu. Kenapa? Karena dia adalah melaksanakan transaksi jual beli dengan cara yang dilarang. Sementara Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Waraqat, wa nahyu yaqtadi fasadal manhi anhu. Larangan itu berefek fasad, rusak, tidak sahnya al-manhi anhu, sesuatu yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Masalah selanjutnya yang perlu kita bahas tentang ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat di antara para ulama. Kenapa demikian? Karena kesimpulan sudah kita ketahui bersama bahwa dalam hadis ini dilarangnya, diharamkannya, batalnya jual beli dengan cara dua transaksi di dalam satu transaksi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan dua transaksi dalam satu transaksi itu? Inilah yang dipersiskan para ulama, sehingga dibahas di sini. Ikhtilaful ulama, perselisihan pendapat di antara para ulama. Ikhtalafa sampun berselisih sapa al ulama para ulama fi makna ing dalam arti kalimat sabda Nabi bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Fassarahu al-Hanabilatu, ulama-ulama Hanabilah nafsiraken bi ayashtarito ahadul mutabayyi'aini, bi an ing yen to yashtarito nyarataken
ahadul mutabayyi'aini, salah satu dari dua mereka yang bertransaksi, alal akhor, atas orang lain, akdan akhor, transaksi yang lain. Jadi tidak cukup jual beli saja. Mau jual beli harus ada transaksi yang mengiringinya. Kasalafin wa qardin, contohnya adalah hutang piutang. Aku gelem adol ning utang ono. Aku gelem nuku ning utang ono. Aku gelem nutangi ning tukunen dhisik. Inilah yang menurut siapa? Al-Hanabilah. Wa bai'un wa ijaratun, sebagian dari mereka mengatakan jual beli dan sewa menyewa. Ya, iki tukunan mobilku mang juta. Ya, tapi kowe oleh nuku 5 juta, syaratnya sewanen omahku 5 juta. Butuh oleh duit 10 juta. Jadi 2 transaksi di dalam 1 transaksi sekaligus. Wasyirkah, dan sebagian tidak. Ada yang mengatakan maksudnya 2 jual beli dalam 1 jual beli adalah adanya transaksi jual beli dan adanya akad syirkah. Ya, ini tolong dibeli truk saya, tapi nanti kita mitraan, begitu dan seterusnya. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Saya ulang lagi, itulah pendapat para ulama. Kaqaulil bai', contohnya perkataan seorang penjual lil mustari kepada pembeli, bi'tuka hakadza bi kadza, bi'tuka aku adol nyang sampean kadza bi kadza, iki regane ngene, ala antu ajironi daraka, ala sarate antuk jironi, sampeyan nyewakne nyang aku daraka, rumahmu, omahmu, bikaza, kelawan sewane sakmene. Ya, beli mobil syaratnya nyewakan rumah, begitu dan seterusnya. Kira-kira sebagian ada yang lain. Apa itu? Beli mobil syaratnya anakku lebokno PNS ya. Al-Hanabilah mengatakan semua transaksi yang dimasukkan dalam transaksi jual beli nggak boleh. Baik itu transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa. Nah, fahadha syartu, syarat yang semacam ini yubtilul aqda, dadekne batalne jual beli. Menurut siapa? Al-Hanabilah. Sudah finish? Belum finish. Kita teruskan. Ya. Indahu, menurut mereka, min asli, dari asal. Wa hukmuhu, lan hukumipun al-butlanu, batal. Artinya batal. Penjual tidak berhak mendapatkan nominal, pembeli tidak berhak mendapatkan barang. Ya. Demikian. Li'anau, sebab idza arikalane fasada syartu, fasarate rusak, wajib raddu ma yuqabiluhu, wajib dibalekne ma apa-apa yuqabiluhu, yang menjadi lawannya. Apa itu lawannya? Minas samani, dari harga. Barang ndak sah dijual belikan, berarti duitnya dibalekne. Wa huwa majhulun, lan dewe adalah majhulun, tidak diketahui. Karena sangat memungkinkan ya, orang pengennya beli tapi sebenarnya nggak ingin ngontrak, tapi karena syarat supaya boleh beli harus ngontrak, maka terpaksa dia ngontrak, begitu dan seterusnya. Sehingga dikatakan di sini majhulun, tidak diketahui. Kenapa kok tidak diketahui? Karena dia sudah tersihir dengan keinginan dia untuk membeli, sehingga sewa menyewa
transaksi tumpangan. Kenapa? Pihak penjual mengetahui kecenderungan pembeli kepada barang sehingga dimanfaatkan. Ya, wa huwa majhulun fayasiru thamanu majhulan. Akhirnya pun regane yo majhulan, tidak diketahui. Iki ngono mergo kebelet, mergo pengen kegawa karo karep, begitu dan seterusnya. Wa fassarolan menafsirakan ba'duhum sebagian yang lain. Bi ayyaqulal ba'i, apabila penjual mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ata bi alfaini, aku jual kepadamu hadhihi sil'ata, dagangan ini bi alfaini, regane 2000, nasiatan tempo, wa bi alfin lan 1000 nakdan, dengan harga kontan. Fa ayyuhuma syi'ta akhadta, harga mana yang kamu kehendaki akhadta, silahkan diambil. Sebagian ada menafsirkan begitu, sehingga sebagian dari pedagang ada yang sama sekali tidak berani menjual kredit. Lek dodol kredit sama sekali nggak mau jual kontan. Iki lho, jarimu regane sakmene lek kredit, aku duwe duit iki lho, tak jejer duitku, tak tukune pira. Aku rawani kok kang ngono iki. Lah nyapa? Kan Nabi melarang 2 transaksi jual beli dalam 1 transaksi. Saya ulang lagi, ini cara pandang sebagian dari ulama. Nanti akan kita luruskan satu persatunya. Amanapun Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, santrinya Ibnu Taimiyah. Fayaqulu, panjenenganipun dawuh al-bai'atani, yang dikatakan 2 transaksi jual beli, fi bai'atin, ing dalam 1 transaksi jual beli. Ayya bi asil ata, ing yen to dhewe dodol dagangan bimiatin kelawan regane 100, muajjalatan kanthi diutang, summa sak banjure bar adol yastariha dheweke nuku malih minhu dari penjual tersebut bisa manina kelawan regane 80 halatan kanthi kontan. Inilah kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim, bahwa yang dimaksudkan 2 transaksi jual beli dalam 1 transaksi jual beli adalah si penjual itu membeli kembali barang yang telah dia jual. Pertamanya dia jual dengan harga tinggi karena tempo, lalu dibeli kembali olehnya dengan harga lebih rendah karena kontan. Nah, model ngene iki biasane marang wong sing kadung kepepet mripate peteng butuhe duit. Datang, "Pak, saya mau pinjem duit." Aku ki terus terang loh, aku ora dodol duit. Lah nggih, saya mau pinjem. Aku ki ora patek biasa ngutangi ya kan. Wis ngene butuhmu pira to? 500.000. Gampang, wis ngene. Iki aku duwe HP. HP ki tukunen. Lho Pak, kula niki lho mboten gadah yatra. Lah kok kon tuku ke HP? Wis to, kowe karek manut ngono lho. Aku ki terus terang lho ya. Lek jenenge riba, amit-amit 1000 aku wegah ra doyan ngono kuwi. Iki lho HP iki tukunen. Kula mboten gadah duit, gampang duit iso dipetung. Iki HP tukunen 750.000. Lah terus ndamel napa kula mbayar? Ya ora usah tok bayar, wong kowe ora duwe duit to. Aku ngerti lek kowe kira ndek duit. Gelem ora? Utangan. Oh, wah diutang to. Lho, diomongi kok. Oh nggih pun lek ngutang kula purun. Wis. Gawanen ya, sak ana ngono. Saiki. HP kuwi mung tok tuku 750.000. Deal ya. Deal. Tok utang to.
Nggih. Tenan lho ya, tenan. Sah lho ya. Ya ridho lho ya. Lho. Adol ngene iki lho, Le. Dodol tinuku kudu harus saling ridho. Kaya-kayake dadi ustad deh. Bar ngono saiki ngene. Kowe emang rene butuhmu duit ta? Nggih, wis. Tokno HP-mu neh. Dolen ning mahku tak tuku ki lho 500.000. Lek ngutangi nyel aku amit 1.000, ngono ki jenenge riba. Lek iki kan aku tuku kowe adol. Saya ulang lagi, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan model yang terlarang 2 jual beli dalam 1 jual beli yang ini iki lho. Media jual belinya 1 dipakai 2 transaksi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, siapa-siapa yang menjual satu media jual beli dengan 2 cara jual beli, dia tidak punya hak kecuali aukasuhuma, nominal yang paling rendah. Pak, tadi harganya berapa Pak? 700 dan 500. 700 dan 500 itu yang paling rendah berapa Mas? 500. Pinter sama hitung-hitung ya. Berarti pemilik HP itu tidak punya hak kecuali 500. Nah anak pun lambene jare kowe ridho lho ya 700.000 lho ya. Iki adol tinuku lho ya. Iku lambe tok. Kita ulang lagi, dia apabila menjual dengan cara semacam itu, dia tidak berhak kecuali aukasuhuma. Apa itu aukasuhuma? Angkosuhuma, nominal yang terendah. Atau apabila dia enggak terima, yora lemang lu wis tok tuku 700, lah jaremu ridho, dol tinuku saling ridho lho le. Saja aneh. Kalau dia tetap bersikukuh mau mengambil 700 karena akad-akatan tadi, maka sungguh yang dia ambil adalah riba yang diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, dikatakan di sini oleh Syekhul Ibnu Qayyim, fa in maka apabila fa in maka apabila akhadha dheweke njipuk bithamani zaidi kelawan rego sing lebih 700 karo 500 sing luwih pira 500 kan dhisik jenenge 700 ki luwih akeh timbang 500 ya. Akhadha mongko yakti dhewe wis njupuk riba yang hukumnya haram. Wa inlan ing yen to akhadha dheweke njipuk binaqisi kelawan rego sing kurang. Berapa kurangnya? 500. Sing tak omongne 500 karo 700 niku mek guru contoh lho ya. Jare ustad 500 karo 700. Iki ora 1 juta karo 1 juta 200. Keblek kowe ora paham. Maksudnya adalah 2 harga, salah satunya lebih mahal, yang keduanya lebih murah. Jadi dia tidak berhak kecuali harga yang paling murah. Dan itu modal dia. Bukankah ketika ia mengeluarkan duit yang dia keluarkan yang nominalnya terendah, begitu dan seterusnya. Dikatakan di sini, wa in akhadha bin naqisi wa in lan ing yen to akhadha dheweke mundhut bin naqisi kelawan rego sing luweh titik. Akhadha mongko yakti berarti dhewe wis mundhut au kasahuma. Apa tadi au kasahuma? Nominal terendah. Wa hadzalan utai model dodolan ngene iki iku min a'zami dzara'i ila riba, merupakan sarana yang paling banyak dari sarana-sarana untuk
untuk mencapai riba. Lek gak percaya dolano neng KSP, neng apa nih? KSU, neng ojo TSP lo ya. Apa itu TSP? Apa itu TSP? Untuk apa dia? Menggemburkan tanah. Kayak aku ngerti TSP. Nandur tebu, rabu TSP, sak lengen-lengen tebune. Ya, kita teruskan. Maka kita ulang lagi, model semacam ini keton dhisik sampai sak putune Abu Lahab saiki yo enek. Walaupun tulisannya koperasi simpan pinjam label syariat. Duwene meja, orang duwe apa-apa. Ya, maka kita ulang lagi. Wa hadha huwal ma'nal mutabiq. Inilah makna sing cocok lil hadisi kang gini hadis kala wau. Ya, adapun penafsiran-penafsiran yang telah kita sampaikan tadi sebelumnya enggak cocok terhadap hadis ini. Ya. Fa inna mongko sak temene idza kana maksuduhu, idza larikalane kana ana maksudu apa sing dadi tujuan sejane karepe maksude ad-darahima duit. Darahim itu dari kata-kata dirham. Dirham itu mata uang emas. Ya. Al-ajilata yang kontan, bil ajilati kelawan duit sing tempo. Fahuwa mongko dheweke la yastahiku orang duweni hak illa kejaba rok samalihi baboke. Apa itu babok? Modalnya. Lah petung ngomong duitnya modalnya minim 500 tok to. Lah 700 lambe tok. Jadi dia tidak berhak kecuali modal yang dia keluarkan. Ya. Wallahu taala alam. Wa hulan dheweke iku aukasus samanaini, nominal yang terendah dari dua harga. Ya. Fa in monggo ing yen to akhadahu dheweke mundut. Naam. Fa in monggo ing yen to. Mana tadi ada yang terbuang di sini? Ya. Fa innahu mongko sak temene dheweke mana tadi? Wa huwa aukasus samanaini. Naam. Fa in akhadhahu akhadha aukasahuma. Apabila dia mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil harga yang terendah. Ada yang terbuang di situ. Wa in akhadha athamana al-aqsara, lek dheweke njipuk harga yang tertinggi, faqad akhadha riba, sungguh dia telah mengambil apa? Riba. Jadi sing 200 kuwi mang teko petung 500 kuwi mang dia adalah riba. Wallahu taala alam. Fala makhidha mongkorona jalan keluar lahu kang ngene dheweke an au kasih samana ini dari yang terendah dari dua harga tersebut au utawa riba. Jadi dia di hadapan dua pilihan. Kamu ingin murni jual belimu? Ya, 500. Lamang petunge 700, sing 200 riba. Wallahu ta'ala alam. Falaisa fi hadza riba wa nam. Wala yahtamilul hadis. Hadis ini tidak memungkinkan ghaira hadza, kecuali makna ini. Amma anapun akhdhuhu bimi'atin muajjalah. Akhdhuhu mengambil bimi'atin kelawan rego mi'atin 100 muajjalah tempo au samanina utawa 80 halatan kontan
falaisa fi hadza riba, di dalam hal ini tidak ada ribanya, wala jahalah, dan tidak ada ketidakjelasannya. Lah nyapa wong sing tuku ketika diberi dua pilihan, mulih ning omah nggawa barang, mulih dengan bingung apa mulih dengan harga? Tak takoni neh, Mas, ki meng paidi didoli paimo, di paidi aku dodol iki lho ditukunen 700 tempo, ning nek kowe kontan 500. Ya, kira-kira paidi metu ke toko dengan membawa satu harga apa harga bingung? Hah? Napa Ustaz Andi? Satu harga. Orang mungkin metu karo harga bingung. Bingung itu duduk rega lho le. Ketika dia keluar pasti dia dengan satu harga. Lek ngene, sik tak gone mulih sik tak duduhne Mbok Endewor, sudah terjadi jual beli belum? Oh, belum no. Lek Mbok Endewor ngomong, "Iki jare Mbok Endewor njaluke 700 tempo ae, duwite dijejer-jejer tinggi apa-apa." Berarti sudah jelas belum harganya? Transaksi itu terjadi dengan harga jelas atau harga tidak jelas? Harga jelas. Sehingga boleh atau tidak dilarang? Ora nek pilihan liyane kok, sampeyan nyaluk apa? Jadi jual beli dengan dua harga yang telah kita sebutkan, lek sampean kontan regane 500, lek sampean tempo regane 700, itu bukan riba. Bukan juga tidak jelas. Kenapa? Metu nggo mule mesti kena regane. Mbuh kontan sakmene, mbuh kredit sakmene. Dan ingat, semua jual beli yang dia adalah jual beli tempo, ketika akad-akatan, akad jual beli, lek wis deal, gelundung berubah menjadi transaksi hutang piutang. Dan sudah kita bahas tentang hutang piutang pada pertemuan yang lalu. Sehingga nih ora oleh kok penalti, tendangan bebas, semprit, ora oleh. Ingat, gharamah maliyah, denda yang berupa uang itu tidak boleh dan tidak halal apabila asal transaksinya hutang piutang. Tapi kalau denda duit itu asal transaksinya bukan utang piutang, boleh. Sampeyan gawe omah iki, aku bodoh arep gawa mbok enom lho ya. Jadi bodoh kurang seminggu kudu dadi. Iki duit tak bayar sakmene, lek sampai ra dadi tak cowok sakmene. Boleh apa boleh? Boleh. Sebab wong lek gak digawe ngono, gak tenanan nyambut gawe ini, nyambut gawe karo merem, ora karo melek. Nyambut gawe di samping dan seterusnya. Maka kita ulang lagi, denda yang dia adalah nominal duit tidak dibolehkan apabila asal transaksinya hutang piutang. Namun apabila asal transaksinya bukan hutang piutang, denda berupa duit, monggo silahkan. Terlambat datang dihukum, potong gaji, enggak apa-apa ya, begitu dan seterusnya. Azan dahulu, silahkan. Kita tambahkan sedikit tentang hadis ini. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dawuh sapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di, alladzi yadkhul fin nahyi, ingkang masuk ing dalam larangan, an bai'ataini fi bai'atin, dari dua transaksi fi bai'atin dalam satu transaksi, iku mas'alatul inah. Mas'alatul inah. Apa itu mas'alatul inah? Jual beli inah. Apa itu jual beli inah dan kenapa dinamakan jual beli inah? Karena pedagang membeli kembali barang yang telah dia jual.
Wa aksuhu, dan sebaliknya. Apa sebaliknya? Pedagang menjual kembali barang yang telah ia beli. Pembeli menjual kembali barang yang telah ia beli. Kalau tadi pedagang membeli kembali barang yang telah ia jual. Kalau lawannya, pembeli menjual kembali barang yang telah ia beli. Ya, begitu dan seterusnya. Wa amma tafsirul hadis, adapun penafsiran hadis di sini ada bi ayyakula, apabila pedagang mengatakan bi'tuka hadzal ba'ira bimi'atin, tak jual kepada sampean hadzal ba'ira, ora sah ba'ir ya, hadza syata, wedhus iki ning Indonesia le wedhus to pantese, bimi'atin kelawan 100, ala antabi'ani asyah bi asrah, ya, ala antabi'ani ad-dajjaj bi asrah, syaratnya sampean dodol pitiknya ngaku rego 10.000, fala tadkhul, maka tidak masuk. Kenapa? Wedhus regane genah, pitik regane genah. Wedhus dicekel kena, pitik dicekel ya kena. Ya, begitu dan seterusnya. Li'annahu la mahdzura fi dzalik, sebab itu tidak ada bahaya sama sekali. Tidak ada unsur riba. Tidak ada unsur ketidakjelasan, tapi masing-masing itu jelas. Hadis kedua kita baca, mudah-mudahan cukup waktu. Agak cukup ya digolek ditambahane. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa an Amr bin Syuaib, lan saking Amr bin Syuaib, an abi saking bapakipun, an jaddi saking simbahipun, radhiyallahu anhum, muga-muga Allah paling ridho sedayane. Qala dawuh sapa Amr bin Syuaib an abi an jaddi, artosipun saking ab, qala ab, qala jad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Jad Amr bin Syuaib an abihi an jaddi, dari kakeknya katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring dawuh, la yakhiru la halal salafun utang wa bai'un lan dolti nuku. Jadi tidak halal kok transaksi jual beli digandeng nih karo transaksi utang piutang. Nanti akan kita jelaskan. Walalan ora uga sah syartani, syarat loro fi bai'in ing dalam satu transaksi jual beli. Walalan ora sah ribuhun badi malam selagine durung yuzman kajamin. Dadi wong niku lek urung jamin aja ngarep-arep bati, ya. Walalan ora uga baiun dol tinuku malaisa indaka, barang sing ora tok duweni, ya. Rawahu sampun riwayataken ing atase hadis sapa al-khamsatu, imam-imam ingkang gangsal. Siapa yang dimaksudkan 5 di sini? Sunan al-arba'ah ditambah musnad Imam Ahmad. Dihafalkan loh ya. 5. Apa itu 5? Sunan al-arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ditambah musnad Imam Ahmad. Kalau 6 adalah Sunan al-arba'ah ditambah Shahihan, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 9 Sunan al-arba'ah, Shahihan 2 sahih ditambah Sunan al-arba'ah ditambah musnad Imam Ahmad, ya, ditambah Muwatta Imam Malik, ditambah Sunan Ad-Darimi. Inilah istilah-istilah para ulama ahli hadis. Kita teruskan.
Wasahahaulan nganggep sahih ngatasi hadis sapa At-Tirmidzi al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengvonis sahihnya hadis tersebut. Ya. Wa Ibnu Huzaimah semanten ugi al-Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim semanten ugi Imam Hakim. Wa akhrajahu lan sampun ngedalaken ing ngatasi hadis. Ya, fi ulumil hadis wonten kitab ulumul hadis min riwayati Abi Hanifah saking riwayat Abu Hanifah an Amrin saking Amr bin Su'aib al-madhkur yang telah disebutkan bilafad dengan lafad naha an bai'in wa syartin. Nabi nglarang saking jual beli dan syarat. Ya, wa min hadzal wajhi dan dari sisi ini akhrajahu At-Tabrani sampun riwayataken Imam At-Tabrani fil Awsat ing dalam kitabipun Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Imam At-Tabrani anggadai 3 kitab mu'jam. Yang pertama Mu'jam As-Saghir, yang kedua Mu'jam Al-Awsat yang bersama kita, yang ketiga adalah Mu'jam Al-Kabir. Wa huwa lan hadis menika iku gharibun merupakan hadis ingkang gharib. Kita terusaken. Ma yukhadu minal hadis pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Qala Ibnul Qayyim dawuh sapa Imam Ibnul Qayyim fi Tahdzibis Sunan wonten ing kitabipun naminipun Tahdzibus Sunan. Hadzal hadis utawi hadis menika iku aslun punjer pokok fi usulil muamalati ing dalem pokok-pokok muamalah. Maksudnya napa? Wong niku lek pengen bermuamalah kudu ngliwati hadis niki ing dalem pembahasanipun. Kenapa? Karena hadis ini pakem dalam masalah muamalah. Dan tidaklah penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam masalah muamalah kecuali di antara sebabnya adalah kejahilan mereka tentang hadis ini dan apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah aslun pakem min usulil muamalati, dari pakem muamalah. Ya. Jadi lurai masalah muamalah kembalinya kepada hadis ini. Wa huwa lan utawi hadis menika iku nasun merupakan dalil sing pasti fi tahrimil khiyal ar-ribawiyah ing dalem harame semua usaha memelintirkan masalah riba. Ya, semua yang dia adalah riba dipoles sedemikian rupa sehingga jangan sampai dikatakan riba. Maka hadis ini pembahasannya. Ya, qultu saya katakan, saya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, beliau katakan fa fihi wonten ing hadis menika, lalu di sini dijabarkan oleh Syekh Al-Bassam tentang perkataan Imam Ibnul Qayyim. Fa fi wonten ing hadis menika iku arba'u faqaratin, ada 4 poin. Ya. Sanasrahuha bakal tak jabarne, bakal tak jelasne hasaba dzikriha sesuai kalau urutan penyebutanipun fil hadis ing dalam hadis insyaallah taala. Insyaallah akan kita bahas 4 poin ini. Mosok papat ngono ya disisane sita. Ya ta, dipangan pitik-pitike mati. Ya. Al-aula utawi poin ingkang sepindah. La yahillu bai'un, la yahillu salafun wa bai'un. Ndak halal utang piutang dan jual beli. Apa yang tidak halal? Utang piutang digandeng nih karo jual beli. Fusira bi'iddat tafasir, dipun tafsirakan beberapa penafsiran. Lakining tetapi ini ahsanuha, penafsiran sing paling sae wa aqrabuha ila sawabi, lan paling mendekati kebenaran mayati sebagai berikut. Qala al-wazir, dawuh sapa al-Imam al-Wazir, ittafaqu, mereka sepakat, annahu sak temene la yajuzu ndak pareng bai'un wa salafun, jual beli digandeng utang piutang.
Wahwa, apa yang dimaksudkan jual beli digandeng hutang piutang? Wahwa, dan dia adalah ayyabi ar-rajulu, seorang menjual asil atau dagangan ala ayyukridahu qardon, dengan syarat dia juga harus diizinkan ngutangi. Atau dibalik, ngutangi ndak apa-apa, tapi syaratnya ngutangi kue kudu tuku. Kue kudu tuku. Kue kudu tuku. Ya. Demikian. Qala Ibnul Qayyim, dawuh sapa Imam Ibnul Qayyim, li'annahu, sebab hal tersebut zari'atun ila ayyukridahu alfan, merupakan indikasi ayyukridahu dheweke ngutangi alfan 1000 wayabi'ahu lan ngedol nang wong sing utang 1000 niku wau silatan dagangan tusawi samani miatin, regane kira-kira 800 bi alfin ning didol regane 1000. Paham nggih? Ini indikasi kepada riba. Gimana? Karena sangat memungkinkan. Aku utang duitnya Kang. Utang duit ya utang duit. Memang aku yo penaan wonge gampang ngutangi. Ning biasane wong sing utang ning kene karo nyangking barang kok ya. Pripun maksude? Ya wis ngono kuwi, wong-wong ya utang ning karo tuku. Napa sing kedah dituku? Ya sembarang. Lho aku memang toko kok delan ta. HP niki kira-kira regane pira? Ya ora roh lek kowe wong. Kira-kira regane 2,5 juta. Kira-kira lho nggih. Ya wis lek ngono tukunen 2,700.000. Asline regane pinten? 2,5 juta. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalau ini dibolehkan, maka indikasi yang sangat kuat orang itu akan membawa hadis ini apabila dibolehkan model semacam itu, membawa model semacam itu kepada riba. Ngutangi ya ngutangi, ning kudu adol. Sehingga seakan-akan dia memberikan 1000 ditambah 500 oleh 1.700. Lah kok ngono? Sing 1000 mong nyatune utang, meradoyan riba wae Mbah Yai ini. Masuk santri doyan riba. Amit-amit 1000 jarine wis tobat aku. Adapun itu kan untung resmi toh, wong jual beli. Ning nyuwun 1000, wong iki ora mungkin tuku kejaba utang. Lek erene utang ora mungkin tuku. Wong kepaksa kok. Begitu dan seterusnya. Kayak tuku rita ya ora ndek duit, mungkin nggih kontan mboten? Ya ora. Maka kita ulang lagi, semacam ini indikasi riba. Wallahu taala alam. Karena dikatakan di sini, fayaqulu qad a'tahu alfan wasilatan bi 800. Fayaqulu mongko ana sapa dheweke qad a'tahu wis paring ing dheweke sing ngutang niku wau alfan 1000 wasilatan nan dagangan bi 800 regane 800 wa akhadha minhu lan dheweke narik alfaini rong 1000 utang sing 1000 dagangan. Asline dagangan kuwi regane ora 1000, ning pinten? 800. Ya, demikian. Wa hadza ainu riba, semacam itu riba. Falaula hadzal bai' ma aqradahu. Lek sing utang gak gelem tuku ma aqradahu. Wong cetil ora mungkin ngutangi. Walaula aqdul qardi ma ishtara minhu, sing utang lek gak utang ora mungkin tuku. Duite renek kok gambare kok dadak tuku. Ya.
Begitu dan seterusnya. Jadi ini yang pertama. Ya, bahwa model semacam itu ini adalah dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Ngutangi ning majib ning wong sing utang tuku. Walaupun tukune ya di utang. Ndak boleh. Kenapa? Indikasi riba. Masalah. Lek umpama iki yo ngutangi ning ngedol dengan harga jauh lebih murah, oleh napa bareng? Aku utang Kang pira? 500 lah nyapa peh ra ndek duit tenan luwe aku. Ya wis, kawanen. HP-mu HP-mu ta Kang? Oh, piye? Ora ndek duit nek. Tak utangi ya. Ya wis kono. Iki ngono tuku regane 2 juta lho ya. Kowe mergo luwe ya ora ndek duit. Wis tukunen 500.000 ae. Riba ta bukan? Bukan. Kuwi ngono jenenge sedekah. Ning ngono ki kira-kira ora mungkin Kang Paimin ngono ki. Mesti Abdullah, mesti Abdurrahman, mesti sing jenenge rada apik-apik ngono kuwi lho. Sing lakune apik. Ya, kita teruskan. Atsaniyatu ingkang nomor kali. Wala syartani lan ora uga pareng syarat loro fi bai'in ing dalam satu transaksi jual beli. Wah, syarat loro ora oleh lho ya. Dadi syaratnya kudu sitok til. Perhatikan. Fusira dipun tafsiraken bi tafasira bi iddati tafasir, dengan berbagai macam penafsiran. Ya, langsung mawon. Laknam, ya, langsung kepada selanjutnya. Wa ahsanu min hadza tafsir wa ghairihi at-tafsirul ati, penafsiran yang paling bagus 287 qala Ibnul Qayyim, dawuhipun Imam Ibnul Qayyim, tak garis ning kono. Asyartani fi bai'in, 2 syarat dalam jual beli, fusira dipun tafsiraken biqaulil bai', perkataan seorang penjual, khudh hadhihi sil'ata bi asrah nakdan wa akhudhuha minka bi isrina nasi'atan. Khudh, ambillah asil atau barang dagangan ini bi asratin, dengan 1000 atau 10 nakdan kontan, wa akhudhuha, dan aku mengambilnya darimu, mingka darimu, bi isrina, dengan 20 nasi'atan tempo. Nasi'atan tempo. Judulnya ngene. Iki wong melarat, butuhe duit. Mara nang wong sugih. Pak, kula butuh arta. Ning kula nggih butuh HP niki tasian. HP kula jenengan tumbas nggih. Aku lho Le, ora butuh HP. Delono, HP ku tak jejer-jejer sakmono kae lho. Mosok arep tak cekel kabeh HP-ne, kek kon tuku HP-mu yo elek kaya ngono. Pun to mengi kula tumbase malih. Paham ya? Asline ngono, iki ngono ora pengin kok tuku HP, yo ora pengin riba. Neng mergo si kere niki lho jan ngalor ngidul ngetan ngulon, mergo kadung kecelep utang, ora enek sing gelem ngutangi, mergo welute 7. Akhirnya membujuk si kaya, kayak si kaya gampang biru mripate, ya wis lek ngono caramu. Niki kula tasih teng jenengan lho nggih. 1000. Ya, kontan 1 juta. Pun kula sadi lho nggih, pun jenengan tumbas lho nggih. Sakniki kula tumbasi 1.500.000. Endi duwite? Kula tasih butuh duit tok tak utang. Baik yang siap dengan rela ngeculne anakan dengan penuh kerelaan, dengan model jual beli, itu pun juga tetap
riba. Karena perlu diketahui kerelaan di dalam menyetorkan bunga apa rumangsa murali lah wong sing moro nyetorne bunga. Karo nyedit karo jempalian ya lilo jarine. Sehingga mereka katakan kan sing penting akate lilo. Lilo napa lilo. Ya, maka semacam ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim maksud daripada hadis tersebut. Saya jual kontan harga murah, saya siap beli dengan harga tinggi. Kenapa? Mergo utang ngalor ngidul ngetan ngulon ora nek wong sing percaya. Iki mung dihapusi, butuhe gondol duit 1 juta, ya bangga nggawa HP. Lek ku mung diomongi petung sampean tak tuku bathi sakmene, lambe tok. Lah nyandi bare ilang kok menungsane. Orang itu apabila tomak, eneke ya ngono kuwi kapusan. Oh ya wis riba ya wis kapusan pindho. Neng kene apa enek menungso kaya ngono kuwi? Ya mbok menawa lho ya. Nek ning negara ngalon Kodiraja enek, lek ning Suka ya gak enek to mestine. Apa meneh ning jero masjid kene. Kita teruskan. Wahia dan dia adalah mas'alatul inah bi ainiha. Masalah inah sama. Kalau tadi penjual, kalau ini pembeli. Begitu dan seterusnya. Kalau tadi dari orang yang kaya, kalau ini dari si kirenya. Mergo ngalur ngidul ngitan ngulon wis ora rada percaya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Wa hiya mas'alatul inah bi ainiha. Wa hadha huwa al makna al mutabiq lil hadis. Menikalah makna yang cocok dengan hadis ini. Ya. Fa idza kana maqsuduhu ad-darahim al-ajilah bil ajilah. Fa idza mongko ari kalane kana ana maqsuduhu maksude ad-darahim dirham. Ya. Al-ajilah kontan bil ajilah dengan tempo wa huwa mongko dhewe iku la yastahiqu ora berhak illa kejaba raksas saman modal ngelungne dhuwit 1 juta ya 1 juta kuwi. Lebih dari itu dia tidak berhak. Wa huwa awqasu samanain dan dia adalah yang terendah dari 2 harga. Wala yahtamilu ghairu hadzal ma'na. Hadis ini tidak memungkinkan kecuali makna itu. 2 syarat dalam 1 transaksi jual beli. Adapun apabila syaratnya bukan itu, aku adol sepedaku ning nyuwun sewu lho ya, sesuk tanggal 5 aku arep sisetan, sesuk tanggal 10 aku arep akad nikah. Pas aku sisetan yo tak silih bedae, pas aku akad nikah yo tak silih bedae. Berapa syarat? 2. Terus aku terno mulih dhisik saiki. Berapa syarat? Arepo 3 syarat, arepo 50 syarat ya monggo. Lek syarate genah nah gamblang blang. Kenapa? Karena syarat yang jelas tidak mengapa. Tapi apabila syaratnya tidak jelas nggak boleh. Contohnya nopo syarat nggak jelas? Aku adol motor yang sampean. Tapi kapan-kapan aku butuh tak ini. Iki jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Loh, kapan-kapan aku butuh kok jelas pripun to sampean iki? Arep ning warung gawe, arep nontoni gawe, arep akad nikah gawe. Arep lamaran neh gawe, arep akad nikah neh gawe, kayak bolak-balik akad nikah ngono ya, bolak-balik digawe terus molontor sing wis didol. Enggak boleh. Kenapa? Syaratnya tidak jelas. Kalau syarat manfaat tidak jelas, barang yang dijual juga tidak jelas. Lah iki lho jarine wis tak tuku, tapi kok bangga tok goa gawe. Jadi syarat itu harus jelas. Kalau tidak jelas mengakibatkan barang yang diperjualbelikan juga tidak
jelas. Sementara syarat di dalam jual beli itu harus jelas. Barangnya begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa hadza huwa syartani fi bai', dan ini adalah dua syarat dalam jual beli. Apa? Kamu beli sekian, syaratnya engko tak tukune rego sak ini. Dan ini kita ulang lagi, tidaklah ia kecuali indikasi kepada riba. Wa idza aradta an yattadhihalakal makna, lek sampean pengen makna hadis tersebut lebih jelas, perhatikan. Fa ta'ammal, perhatikan nahyahu, larangan Nabi an dari satu bai'ataini fi bai'in, dua jual beli dalam satu jual beli. Wa an salafin wa bai'in, hutang piutang dan jual beli. Wa an syartaini fi bai'in, dan dari dua syarat dalam jual beli. Fakullan fakilal amrain, betulnya bukan kilal amrain ya. Kullu hadhil umur, semua masalah ini yutawassalu bihi ila riba, adalah guna untuk sampai kepada riba. Politik saja, rumangsamu Allah Ta'ala iki cah cilik sing gampang to'a pusi, nggak boleh merekayasa hukum. Ya, demikian. Rabi'an yang keempat, perhatikan. Wala yabi wala bai'un ma laisa indak, enggak boleh juga jual beli barang yang belum kamu miliki. Ya. Yakni maksudnya fi milkika, dalam kepemilikanmu, au utawa wilayatika, dalam kekuasaanmu. Yufassaru hadhil jumlah hadisu Hakim Ibnu Hizam. Jumlah ini, kalimat ini dipun tafsirakan kalian hadis Hakim bin Hizam. Mana hadisnya? Hadisnya adalah ma akhrajahun Nasai, apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Qala dawu sapa Hakim bin Hizam, qultu aku matur ya Rasulullah, duh Rasulullah. Perhatikan para sahabat, mereka tidak gegabah begitu saja jual beli, kecuali mereka terlebih dahulu bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah model jual beli semacam itu boleh atau tidak. Ya, perhatikan di sini. Ya, qultu ya Rasulullah, doh Rasulullah, ya'tini ar-rajul, enten tiyang dugi teng kula doh Kanjeng Nabi. Fayuridu minil bai'a, piyambake pengen tumbas sesuatu. Laisa indi, kula mboten gadah barang niku. Ya. Fa'abta'uhu lahu, mongko kula ngedol. Fa'abta'uhu lahu, fa'abta'uhu mongko kula tumbas lahu kanggene dheweke minasuki saking pasar. Mergo dibutuhne ya tak golekne kok pasar. Qol dawuh sapa Kanjeng Nabi, lah tapi aja dol tinuku malaisa indaka apa sing durung tok duweni. Perhatikan di sini makna hadis wala bai'u malaisa indak ditafsirkan dengan hadis Hakim bin Hizam, yaitu seorang tidak boleh menjual belikan sesuatu yang belum menjadi kepemilikannya atau belum menjadi tanggung jawabnya. Oh, yang ketiga belum tadi, lompat ya, ndak apa-apa, bablas. Lakin qala Imam Syafi'i, nanti kembali ketiga, ora apa-apa. Nomor 4 karo nomor 3 ora apa-apa. Padha nomor 1 karo nomor 2 iki ting komburi arahe. Lakin qala Imam Al-Khattabi, terdawuh sapa Imam Khattabi, yuridu bai'al ain. Imam Khattabi mengatakan, kapan orang itu ndak boleh menjual belikan sesuatu yang belum menjadi miliknya, belum dikuasai olehnya. Dikatakan di sini yuridu bai'al ain. Nabi maksudkan adalah jual beli benda tertentu. Duna bai'i sifah, bukan jual beli sifat. Contohnya jual beli benda tertentu ya,
Aku pengen tuku ali-ali sing digawe karo Anwar kae lho. Lek ali-ali kaya sing digawe Anwar kuwi seje ya. Paham? Ali-ali sing digawe Anwar kabeh pira? Mek sitok. Lek 10 kuwi jenenge tesi. Dan boleh loh ya, bercincin itu kanan dan kiri boleh. Boleh juga bercincin, ini dalam masalah hukum bercincin. Boleh bercincin dalam jari kelingking ataupun jari manis. Kanan kiri kelingking dan manis itu boleh. Adapun bercincin dengan dua jari ini adalah tidak dibolehkan. Bisa dilihat dalam Ahkamul Khawatim, hukum bercincin. Kita teruskan. Kalau yang dia minta adalah ali-ali sing digawe Anwar kae. Boleh enggak orang jual sebelum dia kuasai? Enggak boleh. Kenapa? Ini jual beli ain, barang tertentu. Beda halnya dengan, perhatikan, aku tukokno ali-ali kaya sing digawe Anwar kae. Boleh atau tidak dilarang? Boleh. Kenapa? Sak mbram-mbrai iki tokone. Sing dodol ngene iki. Umpama ning toko gak ana digoning tukang ali-ali iso enggak? Dengan kriteria dan sifat yang sudah disepakati. Perhatikan di situ. Ala taro, ini masih perkataan Imam Al-Khattabi. Ala taro ana to sampean yo iso ningali annahu sak temene Rasulullah iku ajaza membolehkan as-salama jual beli pesanan. Namun ingat, jual beli pesanan itu harus ditentukan sifatnya. Kalau takaran harus ditentukan takarannya, dan yang selanjutnya dia harus ditentukan waktunya, sifatnya, nominalnya, waktunya. Dan ingat, dalam jual beli salam itu duitnya kudu dise. Jadi itu boleh, ya, begitu dan seterusnya. Dikatakan di sini, qala muharriruhu, penjelas Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, inilah para ulama satu sama lain saling menafsirkan, saling menerangkan, saling menjabarkan. Hadhihi wa hadhihi yaghlatu fiha katsirun min tullabil ilmi. Kata beliau, ini ulama. Wa hadhihi, dan masalah ini yaghlatu, telah jatuh dalam kesalahan, fiha ing dalam masalah menika katsirun akeh banget min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu. Jadi kata beliau, santri-santri sing angas-angasan kakean sing jungkel dalam kesalahan dalam memahami masalah ini. Pokoknya lek urung tok duwe iya, urung tok duweni ya kowe ora oleh berhak Sementara perlu diketahui, larangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu khusus pada jual beli barang tertentu, bukan jual beli sifat. Paham ya? Kita teruskan. Ya ja'aluna, mereka menjadikan bai'al a'yan, jual beli barang tertentu, kabai'il mausuf, seperti jual beli sifat. Fi dhimma, ing dalam tanggungan, fil hukmi, ing dalam hukum. Wa hadza ghairu sahih, semacam itu tidak benar. Fal muta'alliq yakhtalif, yang berkaitan dengan hukum jual beli dalam jual beli tersebut yakhtalif, berbeda. Fa inna muta'alliqal mausuf al muayyan ainul mabi. Ya, fa inna monggo sak temene muta'alliq yang berkaitan al mausuf, sifat al muayyan yang tertentu, ainul mabi, zatnya yang diperjualbelikan. Saya katakan lagi, contoh mudah, aku pengen ali-ali ini Anwar. Jual beli itu berkaitan dengan ali-ali iki ainul mabi, barang yang diperjualbelikan tertentu, ya.
Perhatikan. Ya. Wa amma muta'alliqul mausufi alladzi lam yu'ayyan, adapun yang berkaitan dengan jual beli al-mausuf yang disifati, alladzi lam yu'ayyan yang belum ditentukan, huwa zimmah yaitu tanggungan. Apa maksudnya tanggungan? Tanggungan pembeli untuk mendatangkan barang yang speknya, yang apa? Speknya sifat yo penake spek ya, ternyata emang baru cetuk bahasane. Yang speknya sudah ditentukan. Misalkan ini jenis batunya apa, kemudian nilai karatnya berapa, kemudian gramnya piro, lingkarnya berapa, plenik-plenik iki piro, harus ditentukan detail. Ketika dia mampu mendatangkan persis seperti yang diminta, pembeli tidak berhak sela. Apabila pembeli sudah didatangkan namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati speknya, pembeli berhak menolak, tapi transaksi belum batal. Aku kadung tak ini duitku kadung tak gawa, ndih rasito, yo ora iso rasito. Duitmu kadung tak gawa, gek kowe pesen sifate ngene, gak aku urung seleh. Napa maksudnya urung seleh? Urung menyerah. Paham nggih? Beda lah ya. Nah, aku tuku wedhuse paimo, regane sakmene. Lah kok wedhuse mutiar? Ya ndak sida dol tinukune. Kenapa? Jual belinya pada barang tertentu. Lek aku tuku wedhus sakmene, regane sakmene, kilone sakmene, dadi penjual berhak mencari dari mana saja. Lek kopain mau mati golek liyane, wong pasar panggah buka, begitu dan seterusnya. Jadi itu tadi, kita ulang lagi, adapun jual beli barang tertentu, kaitan hukum pada barang tertentu, sehingga dia tidak boleh menjualnya kecuali apabila sudah dikuasai. Ingat, penguasaan segala sesuatu sesuai dengan kategori masing-masing. Lek ahli-ahli ya dicekel, dipasang, gitu. Lek omah maksudnya tok cekel tok gegem. Lek omah ya kuncine tok cekel, sertifikate tok gawa, adapun balik nama itu setelah itu. Lek mobil ya kontake tok gawa, STNK tok gawa, BPKB wis diserahne sampean ora jik sekolah. Begitu dan seterusnya. Itulah dikatakan menguasai. Apabila begitu, silahkan menjual, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Kembali kepada nomor 3, wala dan tidak boleh ribhun, keuntungan malam yuzman, selagi belum terjamin. Fusiro ditafsirakan biiddat tafasir, dengan berbagai tafsir. Laki ning tetapi ini ahsanuha sing paling sae ayyabi asil atal muayyanata, menjual sesuatu yang tertentu, al mustaratu yang telah dia beli, qabla qabdiha sebelum dia kuasai, wayarbahu fiha dan dia mendapatkan keuntungan. Itu enggak boleh. Contoh, sampean tuku apokat sak keranjang, keranjange jek keranjange sing dodol, terus sampean petita-petiti, ayo sapa tuku apokat renang kene, kemudian Anda dapat keuntungan, ini lo nggak boleh. Kenapa? Karena ketika masih diranjang, kok ranjang neng keranjange penjual, Anda sudah nguasai belum? Umpama karo sing penjual digawa ngalih sampean nyapa? Tingak-tingu. Umpama nek wong tuku yang sampean genah batine, terus sing dodol sampean nyapa? Tuku neng endi? Lha iki lho keranjange sapa? Ngalih kono. Lho kira tak tuku to, iki lho dhuwitmu, aku ora butuh dhuwitmu. Mungkin ndak? Mungkin ndak? Wallahi tidaklah syariat melarang semua jenis transaksi jual beli, kecuali karena dalam transaksi jual beli itu akan berefek pertikaian, akan berefek usaha membatalkan jual beli, yang tentunya ini semua adalah
sesuatu yang mengakibatkan pertikaian, permusuhan dan seterusnya. Sementara Islam, wa ma adraka mal Islam, tidak ada syarat yang seperti Islam dalam keinginan berbuat baik kepada sesama, karena Islam mengatakan, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Islam juga mengatakan bahwasanya ad-dinu an-nasihah. Ya, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Dikatakan di sini, faqad taqaddama lana annal mustari la yasluhu, pembeli tidak berhak lahu baginya ayyabi asil atah, ngedol malih dagangan kala wau al mustarata ingkang piyambake sampun membelinya illa kejaba ba'da qabdiha, setelah dia kuasai. Menjual HP ndak boleh kecuali setelah dia pegang. Lah kok cek ning counter sing bakul terus ujug-ujug badhe anu nyapa niki kula tumbas regane sakmene. Lek mutuku kok ngendi keng anu mriko niki kwitansine wis ngaliya kono. Endi duwite? Lah cirose pun ditumbas Kang Paimo. Lah lek dituku Paimo ya kudune dicekel Paimo. Lah iki ning kene pun ndak aku. Mungkin ndak gitu. Mungkin ndak. Tentunya akan berefek khilaf. Dan Islam jauh-jauh menghindarkan semua itu agar tidak terjadi permusuhan, agar masing-masing menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Begitu dan seterusnya. Kenapa demikian? Li'anna sebab barang kala wau la tazalu fi dhimanil bai', jek dadi tanggungane penjual. Lau sekirane talifat terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Fa idza mongko ari kalane ba'ah dhewe ngedol qabla qabdiha sadurunge den kuasai, faqat mongko yakti temen robiha dhewe wis untung fisil etine ing dalam dagangan, laisa alaihi sementara dhewe ora ana zimanuha tanggungane, lau sekirane talifat dheweke atau barang dagangan tersebut hilang. Ya, begitu dan seterusnya. Maka hal yang dianjurkan umpama tuku sapi, ya ta, wis dituku karo kancamu, ojo dituku ning ngene petaninya, kejaba digawa mulih karo belantike. Jajal moro. Sinten to Mas sampean? Kula pun tumbas saking Pak Paimo. Lah sampean tuku pira? Sak menten. Apa rumangsamu sing tukang ngarit enggak ngelus dodo? Lah ya, aku setahun tak nyusrui suket, nyunggeni resek, ngerui tletong, ora oleh apa-apa. Iki megur ngobahne tangan barang ejik ning kene. Badine sak tekro. Mungkin khilaf apa ndak? Anu Mas, nyuwun sewu. Niki ngono ora sida tadol. Loh, cirose pun ditumbas kok. Ya wis dituku saiki kan ning kandangku to Mas. Ya sing ngaritni ya aku, sing nyencang ya aku, tletong sing ngeruh ya aku. Kitane sapa kira-kira? Maka kita ulang lagi, maka hendaklah ia tidak menjual kecuali dibawa ke lapaknya. Lapake ngendi pinggir dalan tok cencang ngono wis dadi lapakmu to Kang. Ya ta? Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Fa idza ba'aha qabla qabdiha faqad rabiha fi sil'atin laisa alaihi dimanuha law talifa wa huwa la yajuz. Dan dia mendapatkan keuntungan sebelum dia siap bertanggung jawab. Ini tidak boleh. Ini namanya nggak adil, maunya menangnya sendiri. Wa hadza makna qauli sallallahu lan menikalah makna dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kharaju bidziman, al kharaju keuntungan itu bidziman harus dengan modal tanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Inilah apa yang bisa kita sampaikan di dalam hadis yang terakhir.
Nabi SAW melarang dari 4 model jual beli yang sebenarnya bukanlah itu jual beli, karena dia sejatinya hanya sarana untuk melegalkan riba saja, atau sarana untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa adanya resiko. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau tidak ada, atau sudah ngantuk? Lah aku ngono ya ora ngantuk lho, Kang. Omahku cedek kok gini. Ada pertanyaan? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.